Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap materi yang sudah kami dapatkan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah pandangan untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. Ya, itu adalah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme sendiri sebenarnya adalah sebuah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara dan juga tanah airnya secara wajar dan juga menghormati bangsa lain. Jangan sampai paham nasionalisme ini berkembang menjadi chauvinisme. Kalau chauvinisme artinya adalah cinta tanah air secara berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain. Nah, itu sebenarnya yang tidak boleh. Nah, di dalam konteks kita sebagai warga dan negara Indonesia, ada juga yang dinamakan dengan nasionalisme Pancasila. Apa itu nasionalisme Pancasila? Nasionalisme Pancasila merupakan sebuah ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negara Indonesia terutama, dan juga melandaskan setiap perilaku sehari-harinya dengan ajaran yang ada atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya menerapkan prinsip atau nilai-nilai yang ada pada sila-sila di dalam Pancasila. Nah, terkait dengan hal ini, maka apa yang bisa kita dapat materi ini? Nah, sebagai ASN tentu saja kita seharusnya mulai untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kembali lagi fungsi dari ASN adalah yang pertama terkait pelaksana kebijakan pemerintah, kemudian yang kedua adalah pelayanan masyarakat, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, sehingga nilai-nilai Pancasila itu seharusnya sudah melekat pada diri setiap ASN dan juga diwujudkan pada perilaku di dalam proses pelayanan kesehariannya. Nah, apa contohnya? Yang pertama adalah terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa misalkan, ya. Di dalam keseharian kita untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, maka sebisa mungkin kita harus menghormati ya setiap perbedaan itu, entah itu perbedaan agama dan lain-lain, sehingga di dalam proses memberikan pelayanan kita tidak melakukan perilaku diskriminatif. Kemudian yang kedua, apa penerapan nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Tentu saja adalah kita di sini adalah memanusiakan manusia. Artinya bahwa di dalam pelayanan publik seharusnya kita tidak hanya mengakomodir orang yang normal saja, tetapi juga perlu juga mulai sekarang pelayanan itu berbasis pada orang-orang dengan disabilitas. Itu juga harus menjadi perhatian ya, karena itu adalah prinsip memanusiakan manusia. Sekarang sudah mulai banyak terkait dengan pelayanan publik yang mulai untuk memperhatikan kaum disabilitas, seperti contoh penggunaan huruf braille ya, jalur khusus orang tunanetra ya, jalur khusus untuk pengguna kursi roda dan lain-lain. Kemudian untuk persatuan Indonesia, nah di sini adalah terkait fungsi ASN adalah perekat dan juga pemersatu bangsa. Nah, sehingga di sini sebagai seorang ASN harusnya bisa menjadi pelopor ya di dalam persatuan bangsa. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka di dalam setiap pengambilan keputusan maka diusahakan dengan prinsip musyawarah mufakat,
dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini adalah kita memberikan pelayanan secara adil, tidak membeda-bedakan, ya. Kemudian tadi perilaku diskriminatif juga diharapkan tidak boleh. Nah, apa yang harus saya lakukan ya setelah mengikuti materi ini? Tentu saja adalah yang pertama, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam bekerja keseharian sebagai seorang ASN atau PNS, ya. Jadi nilai-nilai tadi yang sudah saya uraikan di depan, maka setidaknya itu yang harus kita junjung tinggi di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalau saya di sini pribadi sebagai dosen, maka terkait pelayanan kepada mahasiswa, maka prinsip sila-sila di dalam Pancasila itu harus kita wujudkan dalam perilaku kesehari-hariannya, entah itu dalam hubungan langsung dengan mahasiswa ataupun hubungan dengan teman-teman di instansi. Demikian review dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.